Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Binasalah, atau merugilah kedua tangan Abu Lahab, maksudnya diri Abu Lahab. Di sini diungkapkan dengan memakai kata-kata kedua tangan sebagai ungkapan majas. Karena sesungguhnya kebanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu dikerjakan dengan kedua tangannya. Jumlah kalimat ini mengandung makna doa, dan sesungguhnya dia binasa, artinya dia benar-benar merugi. Kalimat ayat ini adalah kalimat berita, perihalnya sama dengan perkataan mereka, ahlakahullahu wakat halaka, yang artinya, semoga Allah membinasakannya, dan sungguh dia benar-benar binasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menakut-nakutinya dengan azab, ia berkata, jika apa yang telah dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku dari azab itu dengan harta benda dan anak-anakku. Lalu turunlah ayat selanjutnya, yaitu Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan, maksudnya apa yang telah diusahakannya itu, yakni anak-anaknya. Lafal akna di sini bermakna yufni, artinya tidak akan berfaedah kepadanya harta dan anak-anaknya. Sayasla naran dhata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yang besar nyalanya. Kata-kata ini pun dijadikan pula sebagai julukan namanya, karena ia mempunyai muka yang berbinar-binar memancarkan sinar merah api. وامرأته حمالة الحطب. Dan begitu pula istrinya, lafal ini diatafkan kepada damir yang terkandung di dalam lafal yasla. Hal ini diperbolehkan karena di antara keduanya terdapat pemisah, yaitu maf'ul dan sifatnya. Yang dimaksud adalah jamil pembawa, dapat dibaca hamalatun dan hamalatan, kayu bakar, yaitu duri dan kayu sadan yang banyak durinya. Kemudian kayu dan duri itu ia taruh di tengah jalan tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Fi jidha hablum min masad. Yang di lehernya, atau pada lehernya, ada tali dari sabut, yakni pintalan dari sabut. Jumlah ayat ini berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan dari lafal hamalatal hatab yang merupakan sifat dari istri Abu Lahab. Atau kalimat ayat ini dapat dianggap sebagai khabar dari mubtada yang tidak disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah, maksudnya sekarang aku tidak akan menyembah, apa yang kalian sembah, yakni berhala-berhala yang kalian sembah itu. Wala antum 'abiduna ma
Dan kalian bukan penyembah dalam waktu sekarang. Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. ولا أنا عابد ما عبدتم Dan aku tidak mau menyembah di masa mendatang apa yang kalian sembah. ولا أنتم عابدون ما أعبد Dan kalian tidak mau pula menyembah di masa mendatang. Tuhan yang aku sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mengetahui melalui ilmunya, bahwasanya mereka di masa mendatang pun tidak akan mau beriman. Disebutkannya lafal ma dengan maksud Allah adalah hanya meninjau dari segi mukabalahnya. Dengan kata lain, bahwa ma yang pertama tidaklah sama dengan ma yang kedua. لكم دينكم ولي دين Untuk kalianlah agama kalian, yaitu agama kemusyrikan, dan untukkulah agamaku, yakni agama Islam. Ayat ini diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Ya, idafah yang terdapat pada lafal ini tidak disebutkan oleh ahli qiraat sab'ah, baik dalam keadaan wakaf ataupun wasal. Akan tetapi Imam Yakub menyebutkannya dalam kedua kondisi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. إذا جاء نصر الله والفتح Apabila telah datang pertolongan Allah kepada nabinya atas musuh-musuhnya, dan kemenangan yakni kemenangan atas kota Mekah. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah, yaitu agama Islam, dengan berbondong-bondong, atau secara berkelompok, yang pada sebelumnya hanya secara satu persatu. Hal tersebut terjadi sesudah kemenangan atas kota Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan taat untuk masuk Islam. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu, artinya bertasbihlah seraya memujinya, dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesudah surah ini diturunkan, beliau selalu memperbanyak bacaan, Subhanallah wa bihamdihi, Astagfirullah wa atubu ilaihi, yang artinya, Maha Suci Allah dengan segala pujiannya, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dengan turunnya surah ini dapat diketahui bahwa saat ajalnya telah dekat. Peristiwa penaklukan kota Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, dan beliau wafat pada bulan Rabiul Awal, tahun 10 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, Al-Kautsar, merupakan sebuah sungai di surga dan telaga milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak akan menjadi tempat minum bagi umatnya. Al-Kautsar juga berarti kebaikan yang banyak, yaitu berupa kenabian, Al-Quran, syafaat dan lain sebagainya. فصل لربك وانحر. Maka dirikanlah solat karena Robmu, yaitu solat hari raya kurban, dan berkurbanlah untuk manasik hajimu. إن شانئك هو الأبتر. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, yakni orang-orang yang tidak menyukai kamu, dialah yang terputus dari semua kebaikan, atau putus keturunannya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian. Dia adalah Ash bin Wail. Sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat putranya yang bernama Qasim, lalu Ash menjuluki Nabi sebagai Abtar, yakni orang yang terputus keturunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. أرأيت الذي يكذب بالدين. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Atau adanya hari hisab dan hari pembalasan amal perbuatan? Maksudnya apakah kamu mengetahui orang itu? Jika kamu belum mengetahui, فذلك الذي يدع اليتيم. maka dia itulah, sesudah huruf fa ditetapkan adanya lafal huwa, artinya maka dia itulah orang yang menghardik anak yatim, yakni menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya ia terima. ولا يحض على طعام المسكين. Dan tidak menganjurkan dirinya atau orang lain memberi makan orang miskin. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian, yaitu Al-Ash bin Wail atau Walid bin Mughirah. فويل للمصلين. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, الذين هم عن صلاتهم ساهون. yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, artinya mengakhirkan sholat dari waktunya. الذين هم يراءون. Orang-orang yang berbuat ria, di dalam sholatnya atau dalam hal-hal lainnya. ويمنعون الماعون. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna, artinya tidak mau meminjamkan barang-barang miliknya yang diperlukan orang lain, apalagi memberikannya, seperti jarum, kapak, kuali, mangkok, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. لإيلاف قريش. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Yaitu kebiasaan mereka. Lafal ini mengukuhkan makna lafal sebelumnya, bepergian pada musim dingin, ke negeri Yaman, dan musim panas, ke negeri Syam dalam setiap tahunnya. Mereka bepergian dengan tujuan untuk berniaga yang keuntungannya mereka gunakan untuk keperluan hidup mereka di Mekah dan untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Mereka yang melakukan demikian adalah anak-anak An-Nadr bin Kinanah. فليعبدوا رب هذا البيت. Maka hendaklah mereka menyembah. Lafal ini menjadi ta'aluk atau tempat bergantung bagi lafal li'ilaafi. Sedangkan huruf fa adalah huruf zaidah, rab rumah ini. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar agar mereka tidak kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan, artinya supaya mereka tidak merasa takut lagi. Sesungguhnya mereka sering mengalami kelaparan, karena di Mekah tidak terdapat lahan pertanian, sebagaimana mereka pun pernah dicekam oleh rasa takut, yaitu ketika tentara bergajah datang kepada mereka dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Apakah kamu tidak memperhatikan istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takjub? Artinya sepatutnya kamu merasa takjub, bagaimana Rabb-mu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Orang yang mempunyai gajah itu bernama Mahmud yang disertai oleh teman-temannya, yaitu Raja Negeri Yaman yang bernama Abrahah berikut tentaranya. Dia telah membangun sebuah gereja di sana dengan tujuan supaya orang-orang berpaling dari menziarahi Mekah dan tidak menziarahinya lagi. Pada suatu hari ada seseorang lelaki dari Kinanah telah membuat kejadian di gereja tersebut. Ia melumuri bagian gereja yang dijadikan kiblat dengan kotoran unta dengan maksud menghinanya. Abraha bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu ia datang ke Mekah bersama tentaranya, beserta gajah-gajah milik Mahmud tadi. Ketika mereka mulai bergerak hendak menghancurkan Ka'bah, Allah mengirimkan kepada mereka apa yang dikisahkannya melalui firman selanjutnya yaitu ألم يجعل كيدهم في تضليل. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu, dalam rangka menghancurkan Ka'bah sia-sia, maksudnya hanya menjerumuskan mereka ke dalam kerugian dan kebinasaan. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, atau yang bergelombang secara berturut-turut. Menurut suatu pendapat bahwa lafal ababil ini tidak ada bentuk mufradnya, sama halnya dengan lafal asatir. Menurut pendapat yang lain bahwa bentuk tunggalnya adalah abul atau ibal atau ibil yang wazannya sama dengan ajul, miftah dan sikin.
ترميهم بحجارة من سجيل Yang melempar mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, yakni tanah liat yang dibakar. فجعلهم كعصف مأكول Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, atau bagaikan daun tanaman yang dimakan oleh ternak, kemudian diinjak-injak dan dicabik-cabiknya. Allah telah membinasakan setiap orang dari mereka dengan batu yang padanya telah tertulis nama orang yang dikenainya. Setiap batu bentuknya lebih besar sedikit daripada biji, adasah dan agak kecil daripada biji kacang hums. Batu itu dapat menembus topi baja tentara yang berjalan kaki dan gajah yang dibawanya. Kemudian batu itu jatuh ke tanah setelah menembus badan mereka. Hal tersebut terjadi pada tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah. Lafal al-wail ini adalah kalimat kutukan, atau nama sebuah lembah di neraka jahanam, bagi setiap pengumpat lagi pencela, artinya yang banyak mengumpat dan banyak mencela. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang suka mengumpat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang mukmin, seperti Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah dan lain-lainnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan, dapat dibaca jamaah dan jamaah, harta dan menghitung-hitungnya, dan menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi bencana dan malapetaka. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menduga, karena kebodohannya, bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, dapat menjadikannya hidup kekal dan tidak mati. Kalla layunbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Kalimat ini mengandung makna sanggahan. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan, menjadi jawab kasam dari lafal yang tidak disebutkan. Artinya sesungguhnya dia benar-benar akan dicampakkan ke dalam hutamah, dan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya pasti hancur berkeping-keping. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu, atau apakah kamu mengetahui, apa hutamah itu? Narullahil muqadah. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan dengan besarnya. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang naik maksudnya panasnya naik membakar, sampai ke hati, lalu membakarnya. Rasa sakit yang diakibatkan api neraka jauh lebih memedihkan daripada api lainnya, karena api neraka sangat lembut dan dapat memasuki pori-pori, lalu membakar hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu atas mereka. Di dalam ayat ini damir dijamakkan karena memandang dari segi makna, ditutup rapat-rapat, dapat dibaca mu petik terbalik sadah dan musyadah.
artinya mereka dibakar dengan api itu dalam keadaan ditutup rapat. في عمد ممددة Pada tiang-tiang, dapat dibaca, Amadin dan Umudin, yang panjang lafal ini menjadi sifat dari lafal sebelumnya, dengan demikian maka api itu berada dalam tiang-tiang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'ashr. Demi masa, atau zaman atau waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya, maksudnya adalah waktu sholat asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, yang dimaksud adalah jenis manusia, benar-benar berada dalam kerugian, di dalam perniagaannya. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalam perniagaannya, dan nasihat menasihati, artinya sebagian di antara mereka menasihati sebagian yang lainnya, supaya menaati kebenaran, yaitu iman, dan nasihat menasihati dengan kesabaran, yaitu di dalam menjalankan amal ketaatan dan menjauhi kemaksiatan.